السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Dia Allah adalah Al-Aziz Al-Ghafur, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dua ayat yang agung ini adalah pembukaan dari surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibaca oleh seorang muslim dan muslimah sebelum tidurnya. Dan disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa dia adalah surah yang menghalangi seorang hamba dari siksaan di alam kubur. Di dalam surah yang agung ini, surah Al-Mulk, diterangkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemampuannya atas segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha berkah Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa segala kekuasaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadihil mulk, di tangannya lah segala kekuasaan tersebut. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, ya Allah yang Maha memiliki segala kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan Engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Iya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya adalah hal yang hendaknya selalu tertanam di dalam hati setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini. Karena jauh dari mengingat makna ini akan menjatuhkan seorang hamba di dalam keberpalingan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala dan
keputusasaan dari beramal dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah Allah terangkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, Allah jelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Iya, hendaknya selalu ada di dalam hati pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kekuasaannya, mengetahui kemampuannya dan kebesarannya. Iya, dan ini adalah sifat yang membedakan antara seorang mukmin dan kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, was samawati matwiyatun bi yaminih." Sedangkan langit itu terlipat dengan tangan kanannya. Namun banyak dari manusia lalai akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa dialah yang menciptakan kematian dan dia pula yang menciptakan kehidupan. Dan di belakang kematian dan kehidupan ini ada suatu maksud dan suatu tujuan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Peringatan di dalam ayat bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan, terdapat di dalamnya peringatan kepada seorang hamba untuk banyak merenungi makna dari kehidupannya. Sebab ia hidup di atas muka bumi ini tidak diciptakan sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kalian dicipta di atas muka bumi sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah telah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Iya, ada tujuan di belakang penciptaan ini yang hendaknya kita perhatikan, bahwa seluruh dari kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan dan dikerjakan di atas muka bumi ini. Karena itu diingatkan di dalam ayat ini akan kematian. Lebih didahulukan penyebutan kematian di atas penyebutan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Didahulukan penyebutan kematian sebelum penyebutan kehidupan. Sebab mengingat hal ini itu adalah sumber dari kehidupan. Mengingat akan kematian itu adalah hal yang menyebabkan seorang hamba akan memanfaatkan kehidupannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan diberikan pahala, akan diberikan kecukupan sesuai dengan amalan kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Tiada kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hakikat dari kematian ini, bahwa dia adalah sebuah ketentuan yang menimpa setiap insan, siapapun dia, tidak pandang bulu apakah dia adalah seorang yang memiliki kelapangan di atas muka bumi ini atau seorang yang sengsara. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara si raja dan si rakyat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang tua dan yang kecil. Semuanya akan didatangi oleh kematian tersebut. Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian
berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Andai kata Allah menyiksa manusia atas kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak akan tersisa satu makhluk melata pun di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah mengakhirkan mereka pada waktu tertentu. Apabila waktunya, ajalnya telah tiba, tidak bisa mereka kedepankan dan tidak pula mereka mampu untuk mengakhirkannya. Maka ini dari hakikat kehidupan yang hendaknya banyak diingat, karena mengingat dari kematian itu adalah hal yang dengannya mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu tentang kematian. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan hal tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dia pula Allah yang menciptakan kehidupan. Di dalam ayat ini terdapat renungan bagaimana seorang hamba memanfaatkan dari kehidupannya. Bahwa di dalam kehidupan ini hendaknya dia memanfaatkannya dengan baik, menghiasinya dengan amalan salih, menghiasinya dengan amalan salih yang dengannya akan memberatkan timbangannya pada hari kiamat, menjadi bekal yang indah untuknya guna meraih kemuliaan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu sifat yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengerti makna dari kehidupan tersebut. Ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haqqan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu maha benar. Jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kalian, dan jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Ini dua hal yang banyak menghalangi manusia dari mempersiapkan amalan salihnya. Yang pertama, ia tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia, seakan-akan dunia itu adalah akhir dari perkara. Segala hal yang hendaknya dia tuntut dan perkara yang bisa menjamin keselamatannya kelak di kemudian hari, padahal tidak, demi Allah. Sesungguhnya dunia tersebut hanyalah sekedar fitnah, ujian dan cobaan. Inna hadhihi dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat kalian berkuasa di atasnya untuk melihat apa yang kalian lakukan. Karena itu Nabi mengingatkan, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari dunia, dan berhati-hatilah kalian dari perempuan. Dunia ini adalah hal yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya di suatu pasar, melalui bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai tersebut seraya berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, 1 mata uang perak yang murah. Iya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami diberi pun belum tentu kami ambil, sebab ini adalah bangkai. Kemudian Nabi berkata, kalau begitu siapa yang mau mengambilnya secara cuma-cuma? Kata para sahabat, ya Rasulullah, andai kata dia hidup pun belum tentu kami terima, sebab dia adalah cacat. Apalagi sekarang dia telah bangkai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadhihi al-bahimati alaikum. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini hina di sisi kalian. Itulah dunia yang dikejar oleh banyak manusia, seakan-akan menjadi tujuan dari kehidupan dunianya, seakan-akan merupakan segala dari kehidupannya, padahal perumpamaannya tidak lebih
dari bangkai yang tidak dianggap dan tidak diterima oleh manusia. Mereka mengejarnya, mereka berkorban di dalam mendapatkannya, bahkan kadang merelakan dari agamanya, merelakan dari ibadahnya untuk mendapatkan dari keduniaan tersebut. Tetapi di belakang dari kehidupan dunia ini, dia akan menemukan kehidupan yang sengsara wal-iyadzu billah. Dan dari hal yang melalaikan seorang hamba, kurangnya semangat di dalam mencapai akhirat. Tapi semangatnya yang paling besar adalah mencapai kesenangan dan mencapai dari kehidupan dunia, dan mencapai dari kehidupan dunia, sehingga membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ayat ini diingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ingat bahwa hidup ini adalah bala, ibtila, ujian dan cobaan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan di atas muka bumi untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Kehidupan ini adalah ujian, sebagaimana kematian adalah ujian. Di belakang kematian ada ujian, sakaratul maut, dan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Dan di belakang kematian ada ujian bagi si mayit di alam kuburnya, dan ada ujian bagi keluarga yang ditinggal. Demikian pula di dalam kehidupan ada ujian di dalam menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami apa tujuan dari penciptaan dan kehidupan, di dalam mempersiapkan amalan-amalan salih, dan di dalam mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Semua dari kita adalah orang yang tinggal sementara, seorang musafir yang akan melakukan perjalanan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau seorang pengelana yang sekadar berlalu untuk mengambil perbekalannya. Maka sekali lagi hendaknya diingat bahwa kehidupan dunia ini adalah cobaan. Cobaan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Hendaknya kita cermati makna dari ayat ini, yaitu ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, dan bukan pula dikatakan yang paling besar amalannya, tetapi dikatakan yang paling baik amalannya, yang paling berkualitas amalannya. Bagaimana kebaikan, kebagusan dan kualitas dari amalan tersebut? Jawabannya bahwa kebaikan dari amalan adalah melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hal yang dengannya mempercantik dan memperbaik amalan tersebut. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu apapun. Tidak berbuat kesyirikan ini lambang keikhlasan. Dia tinggalkan segala hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Dan amalan salih adalah amalan yang dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan dua namanya, wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Agung lagi Maha Pengampun. Diingatkan akan keagungannya, keperkasaannya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dan nikmat dari siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Perkasa, memberikan
kehidupan untuk seorang hamba dan mencabut kehidupan itu, mewafatkannya dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Allah terangkan namanya yang lain Al-Ghafur, yang Maha pengampun. Iya, sebagai peringatan bahwa siapa yang menjalani ujian dan cobaan di kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pengampunan yang sangat luas untuknya. Banyak sebab-sebab pengampunan yang bisa dia dapatkan di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semua di atas makna kehidupan yang dicintainya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang agung, penuh kebaikan dan keutamaan, sebab kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga dari bulan yang agung ini. Iya, dia adalah hari-hari yang amalan salih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amalan salih di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Iya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak lebih utama bahkan terhadap jihad fi sabilillah sekalipun?" Jihad fi sabilillah yang merupakan amalan yang sangat utama, punya keutamaan yang sangat besar. Apakah tidak mengalahkan pahala dari amalan di awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kata beliau, tidak pula jihad mengalahkannya kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan suatu apapun. Maksudnya dia telah mati dengan mati syahid dan telah berkorban harta di dalam hal tersebut, baru dia lebih utama dan lebih afdal. Karena itu manfaatkanlah hari-hari ini. Kita telah disyariatkan untuk berpuasa di hari-hari yang agung ini, dan disyariatkan untuk memperbanyak zikir dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Dan di awal-awal Dzulhijjah, para sahabat telah bertakbir, bertahlil, bertahmid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hari-hari ini. Dan para ulama menyinggung tentang hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, bahwa dia adalah hari-hari yang paling afdal di dalam setahun, karena di dalamnya terdapat amalan-amalan utama, terdapat rangkaian-rangkaian ibadah yang tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Dan di dalam bulan ini juga, setelah salat Idul Adha, disyariatkan atas setiap muslim dan muslimah untuk menyembelih udhiyah, menyembelih kurban, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh dengan makna dan pengagungan kepada Allah, suatu hal yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita gunakan hari-hari ini dengan hal yang baik sebagai suatu penghargaan terhadap makna dari kehidupan dan suatu bentuk dari mengingat dan bersiap untuk negeri akhirat. Dan mari kita gunakan hari-hari kehidupan ini seluruhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal yang selalu mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita dan mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.